Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Biakota akan menjelaskan tentang pembelajaran fisika kelas 12 pada bab 1, yaitu tentang listrik dinamis, di mana meliputi tentang kuat arus listrik, beda potensial, hukum Ohm, hambatan listrik, rangkaian hambatan listrik, hukum Kirchhoff, serta energi dan daya listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda. Arah arus listrik ini berlawanan arah dengan arus elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Beda potensial yang dihasilkan oleh sumber listrik, misalnya baterai atau akumulator. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya per satuan waktu pada suatu titik. Maka arus listrik I dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q dibagi delta T, dengan Q sama dengan muatan listrik C, delta T sama dengan selang waktu S, dan T sama dengan kuat arus listrik A. Beda potensial. Potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain jika benda tersebut memiliki muatan positif lebih banyak daripada muatan positif benda lain. Perbandingan potensial benda pada gambar terlihat bahwa benda A memiliki muatan positif paling banyak, sehingga benda A mempunyai potensial listrik paling tinggi, disusul benda B, C, baru kemudian D. Beda potensial listrik atau tegangan timbul karena dua benda yang memiliki potensial listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Satuan beda potensial adalah volt atau V. Alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik disebut voltmeter. Secara matematis, beda potensial dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan W dibagi Q. Dengan beda potensial adalah V, satuannya volt, W adalah usaha atau energi, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Apabila kita ingin mengetahui nilai kuat arus listrik, dapat diukur dengan alat ampermeter, sedangkan beda potensial listrik dapat diukur dengan alat voltmeter, atau bisa menggunakan multimeter untuk bisa mengukur tiga besaran sekaligus, yaitu kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Adapun cara membaca skala hasil ukur ampermeter dan voltmeter sebagai berikut. Jika kita ingin menentukan nilai arus dan tegangan listrik pada rangkaian, maka untuk ampermeter harus dipasang secara seri dengan alat listrik, sedangkan voltmeter harus dipasang secara paralel dengan alat listrik. 3. Hukum Ohm. Pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran arus listrik. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial antara dua titik pada suatu penghantar, seperti pada lampu senter, radio, dan televisi. Alat-alat tersebut dapat menyala atau berfungsi karena adanya aliran listrik dari sumber tegangan yang dihubungkan dengan peralatan tersebut sehingga menghasilkan beda potensial. Pada tahun 1826, George Simon Ohm menemukan bahwa pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangannya. Hubungan inilah yang disebut dengan hukum Ohm. Perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik tersebut yang dinamakan hambatan listrik. Perbandingan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik dapat dituliskan dengan persamaan matematis R sama dengan V dibagi I, dengan R sama dengan hambatan listrik atau satuannya ohm, V sama dengan beda potensial atau tegangan listrik atau satuannya volt, dan I sama dengan kuat arus listrik atau satuannya ampere. Hambatan listrik. Hambatan dari sebuah kawat penghantar dipengaruhi oleh jenis bahan kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Apabila dinyatakan dalam persamaan, maka R sama dengan Rho dikali I dibagi A.
dengan catatan R sama dengan hambatan kawat, Rho sama dengan hambatan jenis, I sama dengan panjang kawat, A sama dengan luas penampang. Selanjutnya yaitu rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya rangkaian pada gambar berikut ini. Pada rangkaian seri, kuat arus atau I akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain melewati satu kabel. Perhatikan gambar tersebut. Lalu, bayangkan ada aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai menuju hambatan atau resistor 1 ke hambatan 2, lalu berputar dan kembali ke baterai. Anggap saja aliran listrik ini seperti aliran air. Setelah membayangkannya, kita pasti paham. Untuk arus listrik yang melewati hambatan 1, nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan 2. Nah, ini berarti kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2. Secara matematis dapat ditulis menjadi kuat arus total atau I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I titik-titik. Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Atau dengan kata lain, tegangan total atau V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V titik-titik. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Ingat, maksud dari tanda titik-titik di rumus itu untuk menandakan kalau ada resistor lain. Jadi kalau ada resistor atau hambatannya lebih dari 2, tinggal dijumlahkan saja. Maka hambatan total atau R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R titik-titik. Lalu, jika salah satu komponen dari rangkaian seri diputus, maka arus listrik akan berhenti. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun bertingkat. Contoh rangkaian paralel hambatan listrik seperti gambar ini. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama besar. Nah, kelihatan kan bedanya dengan rangkaian seri? Sekarang, bayangkan ada aliran listrik yang berjalan dari baterai, berjalan ke arah bawah menuju hambatan 1. Sesaat dia berada di persimpangan, si aliran listrik ini akan memecah. Ada yang masuk ke resistor 1, ada juga yang berjalan menuju resistor 2. Itu artinya kuat arus di kedua hambatan itu akan berbeda, karena terdapat percabangan. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama, sehingga kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya menjadi kuat arus total atau I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I titik-titik. Di sisi lain, tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama besar. Maka kita dapat menuliskannya menjadi tegangan total atau V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V titik-titik. Lalu, bagaimana cara kita menghitung hambatan listrik untuk rangkaian paralel? Kalau kita perhatikan, konsep antara seri dan paralel tadi terbalik, maka cara mencari hambatannya adalah sebagai berikut, yaitu 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah titik-titik. Maka nilai hambatan total pada susunan paralel akan memperkecil nilai hambatannya. Lalu, jika salah satu komponen pada rangkaian diputus, maka arus listrik masih dapat mengalir ke bagian yang tidak terputus. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai sehingga lampu akan menyala. Agar lebih jelas, ayo kita simak penjelasan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff berikut ini. A. Hukum 1 Kirchhoff. Dalam alirannya, arus listrik juga mengalami cabang-cabang. Ketika arus listrik melalui percabangan tersebut, arus listrik terbagi pada setiap percabangan dan besarnya tergantung ada tidaknya hambatan pada cabang tersebut.
Bila hambatan pada cabang tersebut besar, maka akibatnya arus listrik yang melalui cabang tersebut juga mengecil. Dan sebaliknya, bila pada cabang hambatannya kecil, maka arus listrik yang melalui cabang tersebut arus listriknya besar. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, 1. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. 2. Hukum 1 Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. 3. Hukum 1 Kirchhoff secara matematis dapat dituliskan sebagai arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Hukum 2 Kirchhoff. Pemakaian hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tertutup yaitu karena ada rangkaian yang tidak dapat diselesaikan menggunakan kombinasi seri dan paralel. Umumnya ini terjadi jika ada 2 atau lebih GGL di dalam rangkaian yang dihubungkan dengan cara rumit, sehingga penyederhanaan rangkaian seperti ini memerlukan teknik khusus untuk dapat menyelesaikan atau mengoperasikan rangkaian tersebut. Jadi, hukum 2 Kirchhoff merupakan solusi bagi rangkaian-rangkaian tersebut yang berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 dirumuskan sebagai berikut. Tentuan A. Semua hambatan atau R dihitung positif. B. Pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup atau loop, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif atau bertemu dengan kutub positif sumber tegangan, maka GGL-nya dihitung positif. Jika sebaliknya dari kutub positif ke kutub negatif atau bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan, maka GGL-nya dihitung negatif. C. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedang yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung negatif. D. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Energi dan daya listrik. Energi listrik berguna untuk kita karena dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Pada alat-alat listrik seperti pemanas listrik, kompor listrik, dan pengering rambut, energi listrik diubah menjadi energi panas. Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu benda potensial tertentu. Energi listrik juga adalah besar muatan dalam kolom dikalikan beda potensial yang dialaminya. Satuan energi listrik dalam sistem SI adalah Joule. Energi listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Daya listrik. Pernahkah kalian mengamati data-data pada lampu, alat-alat listrik lain, atau bahkan pada meteran PLN? Dari data-data itu, kita akan mendapatkan besaran yang bersatuan watt. Misalnya, data lampu 100 watt per 220 volt. Besaran yang bersatuan watt inilah yang dinamakan daya. Daya listrik merupakan besarnya energi yang mengalir atau diserap alat tiap detik. Definisi lain, daya didefinisikan sebagai laju aliran energi, atau daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Dari definisi ini, daya listrik dapat dirumuskan seperti berikut.